Ya. Cerita berkata bahwa orang Majus ini ada 3 orang, mungkin itu berdasarkan persembahan emas, kemenyan dan mur, tapi Alkitab tidak pernah mencatat berapa jumlah mereka. Malah para ahli, ya, para tokoh gereja sampai menyebut nama mereka. Kalau dalam istilah orang Eropa, nama orang Majus ini yang pertama yaitu Gaspar, ya, Gaspar. Yang kedua Melchior. Yang ketiga Baltasar. Ini bukan Baltasar yang Daniel dan kawan-kawan, bukan Bapak Ibu dan sekalian, tapi ini orang Majus. Dikatakan mereka berasal dari Babilonia, berasal dari Persia, punya kepintaran yang luar biasa Bapak Ibu dan saudara sekalian, menguasai ilmu perbintangan, sebagai tokoh kebijaksanaan, orang pintar, orang cerdas. Ini orang Majus Bapak Ibu dan saudara sekalian. Malam hari ini kita ingin belajar firman Tuhan bersama-sama. Apa yang menjadi alasan mengapa orang Majus pulang ke negerinya melalui jalan lain? Di brosur yang diberi PGI kita perhatikan dengan jelas ajaran firman Tuhan dan juga ajaran bagaimana kita berrelasi dengan sesama, bagaimana kita melayani Tuhan yang diambil dari cerita orang Majus ini Bapak Ibu dan sekalian. Malam hari ini kita ingin belajar. Ada beberapa hal yang mau kita perhatikan malam hari ini. Apa yang menjadi alasan? Apa yang menjadi sebab sehingga orang Majus ini pulang ke negerinya melalui jalan lain? Yang pertama Bapak Ibu dan saudara sekalian, yang pertama, alasan yang pertama mereka bisa pulang ke negerinya melalui jalan lain karena orang Majus itu adalah orang yang tidak pernah berputus asa. Tidak bisa kita bayangkan betapa jauhnya perjalanan dari tempat asal mereka ke tempat di mana Yesus bersama dengan orang tuanya berada waktu itu. Ya. Kendaraan belum sehebat seperti sekarang. Kami tadi berangkat dari Sintang jam 1-an, sudah banyak singgah di jalan. Ya. Jam 3 begitu baru sampai ke sini Bapak Ibu. Ya. Enak sekarang, jalan tambah diperlebar. Bapak Ibu Bupati luar biasa. Kemudian cari alamat sekarang juga mudah. Ya. Ada Google Map Bapak Ibu sekalian. Bisa ngomong di situ. 30 meter ke depan belok ke kanan. Kalau kita salah pun dia pisah. Kita suruh dikasih dia mutar kembali lagi ke tempat semula. Serba enak zaman sekarang Bapak Ibu dan sekalian. Mereka orang-orang yang tidak berputus asa. Mereka tidak pernah mengalami putus asa. Kita perhatikan ayat yang kedua Bapak Ibu dan saudara sekalian dari pasal yang kedua ini, ayat yang kedua. Dan bertanya-tanya, ya, bertanya-tanya dikatakan, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Bisa lanjutkan. Satu kali lagi. Iya. Ini tipe orang Majus Bapak Ibu sekalian, mereka adalah orang yang suka bertanya. Ada pendapat orang tua dulu, malu bertanya sesat di jalan. Ya, malu makan lapar gitu. Ya. Mereka suka bertanya dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Artinya begini, mereka bertanya-tanya di sini bukan berarti mereka orang bodoh, tetapi mereka ingin fakta yang lengkap. Mereka ingin pembuktian. Kalau istilah sekarang mungkin mereka perlu bukti secara ilmiah. Ya. Mereka suka bertanya. Ini artinya mengandung pengertian orang Majus di sini, meskipun dalam catatan mereka adalah orang magi. Ya. Orang magi di sini orang pintar, tapi mereka tidak menggunakan ilmu black magic Bapak Ibu. Kalau mereka tahu ilmu sihir, tak mungkin mereka bertanya. Mereka bisa mengadakan ritual kalau mereka ilmu sihir. Mereka bisa cari tempat melalui sihir mereka. Tapi ini mereka bertanya. Artinya mereka orang cerdas. Perlu fakta ilmiah Bapak Ibu dan sekalian. Ingin bukti yang secara akurat. Mereka bertanya. Dan mereka juga dikatakan di sini mereka memiliki bintang-bintang Bapak Ibu dan sekalian. Kalau bintang ini bersinar, mereka tahu itu artinya apa. Ya. Itu sebabnya ketika bintang di timur ini bersinar, terbit, mereka tahu ada seorang raja Yahudi dilahirkan. Tidak berputus asa. Bapak Ibu, kita semua hidup di era yang sangat susah hari ini. 3 minggu yang lalu saya ketemu dengan seorang ibu di kampung saya. Saya berasal dari Pelai, Bapak Ibu, daerah Kayan.
Pelai itu ikon kekristenan luar biasa. Setelah Hitam dan Ketungau, kampung Pelai lah yang percaya kepada Tuhan. Anderson tahu, ada ratusan hamba Tuhan dari kampung itu. Bapak Ibu dan sekalian, saya ketemu dengan seorang ibu. Pak Pendeta, kayaknya ini mau berhenti beragama. Kenapa Bu? Ini hari hujan terus. Ya hujan terus. Nggak bisa noreh, nggak bisa kemana-mana. Saya katakan kepada ibu, kalau ibu melihat di agama lain, di kepercayaan lain tidak mengalami cuaca yang sama, bolehlah ibu pindah agama. Ya bolehlah ibu tinggalkan Tuhan. Tapi kalau hujan sama mengalami hujan, ya harga karet murah sama mengalami harga karet murah, jangan pindah. Tetap setia kepada Tuhan. Dia senyum, rupanya dia bergurau, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Hari-hari ini kita menghadapi banyak orang yang putus asa, banyak orang yang mudah tinggalkan Tuhan karena sakit penyakit, gampang menyalahkan Tuhan. Karena ada persoalan dengan tetangga, gampang tidak mau ke gereja, menyalahkan gembala, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Itu yang terjadi hari ini. Karena itu melalui pelajaran Roh Majus malam hari ini, jangan pernah berputus asa menghadapi setiap perjuangan hidup, perjalanan hidup kita. Tekanan ekonomi, tekanan pekerjaan, tekanan apapun yang kita alami, sakit penyakit dan persoalan hidup, jangan pernah kita berputus asa dan tetap setia kepada Tuhan. Ini pelajaran dari orang Majus yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu dan sekalian, yang kedua, lanjutkan. Yang kedua, Bapak Ibu dan saudara sekalian, orang Majus di sini yang menjadi alasan mereka pulang ke negerinya menjadi jalan melalui jalan lain. Yang kedua, orang Majus mempunyai kerinduan untuk menyembah Yesus. Masih dalam ayat yang kedua, kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah Dia. Dilihat dari sisi jabatan kedudukan mereka, mereka sebenarnya tidak perlu menghargai seseorang raja yang baru lahir. Malah ada catatan mengatakan mereka ini 3 raja dari timur, ya, orang hebat, orang ternama. Tetapi mereka punya kerendahan hati yang luar biasa, rindu menyembah Yesus. Bapak Ibu dan sekalian, satu persoalan terjadi. Biasanya kalau orang menyembahkan, pasti raja yang sudah duduk di singgasana, pasti raja yang sudah duduk di kursi kehormatan itu yang disembah. Tapi ini bahaya, Bapak Ibu dan sekalian. Kita tidak tahu orang Majus datang kepada Yesus umurnya sudah berapa. Tapi dari catatan Herodes membinasakan anak di Bethlehem dan sekitarnya 2 tahun ke bawah, otomatis umur Yesus mungkin sudah agak sedikit mungkin mendekati 1 tahun atau lebih, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Tetapi ini mereka punya kerinduan yang luar biasa untuk menyembah Yesus. Jangan datang jauh-jauh. Ya. Saya ingat pengalaman di daerah Blitar, ada kampung-kampung yang pergi gereja jauh, tapi kerinduan jemaat luar biasa menyembah Tuhan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, mereka rindu menyembah Tuhan, rindu beribadah kepada Tuhan. Meskipun raja yang mereka sembah itu masih bayi, masih kecil, tetapi mereka tetap menyembah Tuhan, tidak menyulutkan hasrat mereka untuk mereka menyembah Tuhan. Bapak Ibu, hari-hari ini kita perhatikan terlalu banyak kekristenan yang hanya dijalani apa adanya. Sempat Ibu di Piala Dunia ya, yang aksi bungkam itu karena ya ada LGBT, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Itulah semuanya terjadi di negara kekristenan, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kekristenan sudah dijalani hanya apa adanya. Orang tidak rindu lagi menyembah Yesus. Ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau dibawa beribadah, orang terlalu banyak penyakit hari ini. Sakit kepala lah, sakit apa lagi, sakit perut lah. Ya. Kalau istilah suku Dau, ada suku Dau di sini enggak. Pedih kepala sepiak, perut mengkol-mengkol, demam baya-baya. Demam baya-baya itu artinya di baik kerja pedih, ditahan pengalang. Ya, ndai kecela ditahan. Ya, demam baya-baya. Banyak pemudik melalui semaya. Bapak Ibu sekalian. Kalau dibawa gawai bukan berarti saya digawai, saya senang gawai. Maksud saya sama seperti kita gawai, begitu juga dengan Tuhan, Bapak Ibu. Rindu. Ibarat orang kena narkoba itu dengan Tuhan, kita selalu ketagihan, rindu menyembah. Dan itu yang harus ada pada kita, sama seperti orang Majus di sini, baru kita dipulihkan. Dan baru dalam hal itu kita dapatkan, Bapak Ibu dan saudara sekalian, ketika kita mempunyai kerinduan untuk menyembah. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Yang ketiga, dari ayat 9 dan ayat yang ke-10 saya baca untuk kita. Ayat 9, setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka.
hingga tiba dan berhenti di tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Orang Majus di sini adalah orang yang hidup penuh dengan ketekunan, Bapak Ibu dan sekalian. Kalau bukan oleh karena ketekunan, saya percaya mereka udah kembali pulang. Untuk apa kita capek-capek? Untuk apa kita pergi jauh-jauh? Ya, seperti saya katakan tadi, zaman dulu tidak seperti zaman sekarang. Kendaraan paling hebat waktu itu pasti unta, Bapak Ibu dan sekalian. Atau mungkin bisa jalan kaki. Ini mereka bawa perhiasan, bawa persembahan yang cukup mahal. Ada emas, kemenyan, dan mur. Perampok di jalanan pasti banyak, tantangan di jalanan pasti banyak, pencurian, pembunuhan. Belum lagi berhadapan dengan pemerintahan zaman itu. Herodes tidak mendukung sama sekali. Tanpa sebuah ketekunan, Bapak Ibu dan saudara sekalian, mereka tidak bisa, mereka pasti akan kembali pulang. Tapi karena hati mereka tekun, taat dan cinta Tuhan, mereka tetap fokus pada bintang. Dikatakan kemungkinan di sini menurut tafsiran bintang itu terkadang nampak, terkadang tidak, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Bukan karena cuaca, saya percaya, bukan karena awan, tapi karena memang situasi waktu itu. Tapi mereka tetap bertekun di hadapan Tuhan. Tekun mereka. Mereka tidak kembali pulang, mereka tidak batal mencari sang Raja Damai. Tetapi mereka tetap bertekun dan mereka melihat bintang itu kembali dan mereka bersukacita. Yang keempat, Bapak Ibu dan saudara sekalian, yang keempat saya ambil dari ayat 5 dan ayat yang ke-6. Ayat 5 berkata kepada kita, mereka berkata kepadanya, ini Herodes mengumpulkan semua imam kepala, mengumpulkan semua ahli Taurat, ya, ahli-ahli kitab dia kumpulkan, ahli-ahli teologi, mungkin para doktor teologi dia kumpulkan. Dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Ayat 5, maka mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Tertulis dalam kitab suci, kitab para nabi, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Orang Majus percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman Tuhan. Kali lagi, mereka orang pintar, orang cerdas, yang dalam waktu itu saya percaya tidak mudah untuk mereka bisa percaya. Dan mereka orang cerdas, orang bijaksana. Tetapi ini yang terjadi, Herodes malah tidak percaya. Herodes malah timbul akal lain, ingin membinasakan anak-anak di Bethlehem dan sekitarnya. Imam-imam kepala juga dan ahli Taurat juga belum tentu mereka percaya kepada nubuat ini. Buktinya sampai kepada peristiwa penyaliban Tuhan Yesus, mereka yang ambil-ambil. Tetapi orang Majus, mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Mereka percaya kepada firman Tuhan. Mereka pergi ke Bethlehem dan menyembah kepada bayi Yesus yang ada di sana. Hari ini penting kita percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Terlalu banyak dengan kecanggihan alat digital zaman sekarang. Ya. Anak-anak kita perlu belajar firman Tuhan. Khawatir kita akan generasi zaman ini. Generasi yang hilang mulai terjadi. Generasi yang tidak cinta Tuhan mulai terjadi. Puji Tuhan di Sekadau ini, Bapak Ibu, kekristenan luar biasa berkembang dan maju di sini. Tetapi di tempat-tempat lain kita memperhatikan. Terlalu banyak yang memprihatinkan kita bagaimana generasi-generasi hilang. Sekali lagi di kampung saya, ikon kekristenan luar biasa. Dokter saja 2 orang dari sana. Tetapi Bapak Ibu, apa yang dibanggakan hari ini? Banyak anak-anak muda yang hilang, tidak lagi cinta Tuhan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, hilang di mana-mana. Tidak lagi setia kepada Tuhan. Perlu hari ini kita boleh percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman Tuhan. Kalau kita mau menemukan jalan lain yang Tuhan berikan kepada kita. Yang terakhir malam hari ini, Bapak Ibu dan saudara sekalian, yang kelima. Yang kelima ayat 11 dikatakan dalam bacaan kita. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu. Rumah ini berarti bukan palungan lagi, Bapak Ibu. Iya, ini berarti bukan palungan lagi. Artinya Yesus sudah berpindah tempat bersama dengan orang tuanya. Itu sebabnya tadi saya katakan Herodes
membinasakan anak umur 2 tahun ke bawah. Yesus sudah mulai belajar besar di sini. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan apa dikatakan di sini persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saya simpulkan dalam bagian ini, Bapak Ibu, orang Majus mempunyai kerendahan hati yang luar biasa. Ini bayi yang masih kecil, ya, tapi mereka tahu itu raja. Seperti saya katakan dari awal, tanpa kerendahan hati Bapak Ibu dan saudara sekalian, gangguan hidup pasti terjadi. Ini orang cerdas, orang pintar, ini orang kaya Bapak Ibu dan saudara sekalian. Tapi mereka punya hati yang luar biasa, punya hati yang rindu menyembah Tuhan, punya kerendahan hati yang luar biasa, sampai mereka mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Ada emas yang mereka persembahkan. Emas di sini adalah lambang Yesus itu akan menjadi raja di atas segala raja. Lambang gereja, satu gereja ada mahkota emas, artinya Yesus adalah raja di atas segala raja, itu artinya emas. Kemenyan itu artinya Yesus adalah imam bagi kita, Yesus juru syafaat bagi kita, dia pendoa kita sampai hari ini Bapak Ibu dan sekalian. Itu artinya kemenyan. Kemudian mur artinya Yesus adalah penebus dosa kita. Yesus menebus dosa kita. Sebejat apapun kita, segelap apapun dosa kita, dia sanggup mengampuni dosa kita. Itu dia kerjakan. Simbol dari 3 persembahan ini: emas, kemenyan, dan mur. Kesimpulan firman Tuhan kita pada hari ini Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kesimpulan. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Artinya mereka pulang tidak lagi ketemu dengan imam kepala dan ahli Taurat tadi. Mereka pulang ke negerinya tidak lagi ketemu kepada Herodes, tidak melalui jalan yang sama. Secara harfiah mereka pulang ke negerinya melalui jalan lain, artinya mereka pulang dari jalan yang berbeda dan tidak kembali lagi dari jalan yang sama tadi. Tapi cara rohani apa Bapak Ibu dan sekalian, sebagai kesimpulan firman Tuhan kita pada malam hari ini? Jalan lain di sini itulah jalan kemenangan. Jalan lain di sini itulah jalan yang penuh berkat. Jalan lain inilah jalan yang menuju kepada kemenangan. Jalan yang menuju kepada berkat Tuhan. Jalan yang menuju kepada pemulihan. Jalan lama yang mereka lalui, jalan yang penuh dengan tantangan. Jalan yang membuat mereka tidak bisa bertekun. Jalan yang membuat mereka penuh dengan tantangan. Tapi ini jalan lain, jalan baru. Mereka bertemu dengan Raja. Mereka bertemu dengan Mesias. Mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan satu sukacita besar ketika mereka pulang ke negerinya melalui jalan lain, jalan pemulihan, jalan berkat, jalan di mana mereka bersukacita di hadapan Tuhan, jalan di mana mereka meninggalkan manusia lama mereka, jalan di mana mereka meninggalkan hidup-hidup yang lama, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama, tetapi jalan lain yang mereka lalui, jalan baru, jalan hidup baru, jalan hidup bagi Tuhan, jalan hidup memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, demikian firman Tuhan kita pada malam hari ini. Lewat cerita orang Majus ini, saya percaya bahwa kita boleh hidup bagi Tuhan, kita boleh rindu akan Tuhan, setia menyembah Tuhan, memiliki kerendahan hati, memiliki ketekunan, dan menyembah Tuhan selalu dalam hidup kita. Sehingga kita pulang, bukan berarti pulang ke tempat ini kita ada jalan lain yang kita lewati, bukan, tetapi jalan lain di sini, jalan baru, jalan sukacita. Kita dipulihkan, kita diberkati, dan kita dikuatkan bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama.